Hai, halo, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester genap. Apakah kalian bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian semua tetap semangat dan yang pastinya tetap dalam keadaan yang sehat. Untuk hari ini, pastikan kalian sudah memegang buku paket bahasa Indonesia, buku catatan, dan alat tulis. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita mengawalinya dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat, yaitu tentang ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya untuk hari ini. Kompetensi dasar 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian indikator pencapaiannya menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah, struktur, dan bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, ada apa saja ya ciri kebahasaan pada teks LHO? Antara lain, yang pertama yaitu ada penggunaan istilah. Yang kedua ada pola isi laporan. Yang ketiga ada penggunaan imbuhan asing. Yang keempat, penggunaan kata baku. Yang kelima, penggunaan kalimat efektif. Dan yang keenam adalah penggunaan tanda baca dan ejaan. Hari ini, kita dari keenam ciri ini kita akan belajar 3 poin, yaitu ada penggunaan istilah, pola isi, dan imbuhan asing. Nah, untuk ciri yang keempat, kelima, dan keenam akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Maka, Ibu mohon untuk kalian disimak dengan baik ya penjelasan hari ini. Kemudian, kalian bisa membuat catatan pada buku catatanmu tentang materi hari ini sebagai bekal untuk pertemuan selanjutnya. Dalam teks LHO, banyak menggunakan istilah-istilah. Apa itu istilah? Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya di halaman 146. Sudah? Sekarang mari kita baca bersama-sama paragraf yang ada pada dalam kotak tersebut. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga bisa menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Ada kamus istilah ekonomi, istilah kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Kemudian, dalam buku paketmu di sana sudah ada contoh istilah biologi, antara lain abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan lain-lain. Kemudian, juga ada istilah yang disertakan dengan pengertiannya. Delta adalah hasil erosi berupa lumpur, pasir, kerikil diendapkan di muara. Kemudian ada erosi adalah pengikisan. Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contoh lainnya, misalkan kita akan membahas suatu teks observasi tentang sayur mayur. Maka, istilah yang dapat kita temukan dalam teks tersebut antara lain protein, vitamin, mineral, gizi, dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu pada teks berjudul kucing di buku paket halaman 142. Di sana kita dapat menemukan istilah antara lain mamalia, karnivora,
dan domestik. Selanjutnya yaitu tentang pola pengembangan isi laporan. Pola pengembangan isi laporan ini bergantung pada apa yang diobservasi. Secara garis besarnya atau secara keseluruhan, pola pengembangan isi laporan itu dapat berupa definisi atau pengertian, kemudian ada habitat atau lingkungan tempat hidup, kemudian ada perilaku atau ciri khas dari suatu objek tersebut, kemudian ada jenis atau macam-macam bentuk dari objek tersebut. Sebagai contohnya, misalkan kita mau mengobservasi suatu pantai, maka isi laporannya akan berisi definisi pantai, kemudian uraian tentang jenis pantai dari berbagai segi, hingga sampai ke manfaat pantai tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentang observasi kunang-kunang. Maka isi laporannya akan berisi definisi, kemudian klasifikasi dari kunang-kunang tersebut, ciri fisiknya, habitatnya, makanan, hingga mungkin kunang-kunang memiliki ciri yang unik. Nah, maka itu bisa dimasukkan ke dalam isi laporan tersebut. Kemudian contoh yang terakhir itu ada terumbu karang, maka isi laporannya akan berupa definisinya, mungkin bisa nama ilmiahnya, kemudian habitat terumbu karang, hingga jenisnya dari segi bentuk atau dari segi tempat tumbuh. Selanjutnya yaitu tentang imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Kita tahu bahwa dalam teks laporan hasil observasi itu banyak menggunakan kata-kata asing atau istilah-istilah. Nah, dalam penggunaan itu, maka sekarang kita akan memahami penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Ada dua jenis imbuhan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Pada imbuhan akhiran, yaitu ada is dan isasi. Imbuhan is memiliki makna bersangkutan dengan. Akhiran is ini merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Berikut contohnya. Di sini sudah ada kata-kata dalam bahasa Belanda, kemudian bahasa Inggris, dan di sini ada bahasa Indonesianya, yaitu teknis, praktis, dan kronologis. Dalam kata ini, is di akhir kata merupakan imbuhan asing dan memiliki makna bersangkutan dengan. Misalkan kata teknis, yaitu bersangkutan atau mengenai tentang teknik. Kemudian praktis itu berdasarkan praktik yang mudah dan senang memakainya. Kemudian kata kronologis, yaitu berkenaan dengan kronologi atau menurut urutan waktunya. Kemudian biologis, yaitu yang berkaitan dengan ilmu biologi. Berikutnya yaitu akhiran isasi. Akhiran isasi ini memiliki makna untuk menyatakan suatu proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran is ini merupakan adaptasi dari bahasa Inggris. Berikut contohnya. Di sini ada kata dalam bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Inggris, dan di sebelah sini ada dalam bahasa Indonesianya yang ditambahkan imbuhan isasi pada akhir katanya. Ada spesialisasi, globalisasi, dan naturalisasi. Ketiga kata tersebut setelah ditambahkan akhiran isasi, maka memiliki makna untuk menyatakan suatu proses. Selanjutnya yaitu imbuhan asing yang terdapat pada awal kata. Awalan asing ini banyak digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama untuk laporan hasil observasi atau kajian tentang pengetahuan. Kata-kata yang menggunakan awalan asing dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada awalan anti, kemudian yang kedua be, yang ketiga de, yang keempat ekstra, kemudian hiper, dan in. Contoh katanya pada awalan anti yaitu ada antioksidan, anti komunis, anti klimaks, dan anti karat. Nah, kata-kata itu memiliki arti
tentang melawan atau bertentangan dengan. Kemudian, awalan yang kedua yaitu bi. Contoh katanya, bilateral, bilingual, bikonveksi. Dan awalan tersebut memiliki arti dua. Kemudian, awalan de, contoh katanya yaitu dehidrasi, devaluasi, dehumanisasi, deregulasi. Kata-kata tersebut memiliki arti meniadakan atau menghilangkan. Kemudian, imbuhan yang berikutnya yaitu ada ekstra. Maka, contoh katanya ekstrakurikuler, ekstralinguistik, kadang juga dipakai pada kata-kata bahasa Indonesia sendiri, seperti ekstra ketat, ekstra hati-hati, yang menjadi memiliki arti tambah, di luar, atau sangat. Kemudian ada awalan hiper. Contoh katanya yaitu hipertensi, hipersensitif, yang artinya yaitu lebih atau sangat. Imbuhan berikutnya yaitu ada in. In ini dia memiliki dua arti, ada in yang artinya tidak dan ada in yang artinya di tengah. Contoh kata in yang artinya tidak yaitu inkonvensional, inaktif, ilegal. Kemudian contoh kata yang in memiliki arti di tengah yaitu infrastruktur, inframerah, dan infrasonik. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya lewat grup WA kita atau lewat chat pribadi kepada Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.